Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu di malam hari ini. Ada berapa banyak Bapak Ibu saudaraku malam hari ini datang dengan seruan. Bolehkah saya ajak saudara untuk letakkan tangan saudara dua-dua di dada saudara masing-masing. Apapun seruan saudara, kau tahu Tuhan melihat, Dia mendengar, Dia tahu. Bahkan Dia punya cara yang paling baik untuk melepaskan dan menolong hidup saudara. Bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Korapa karapa shede karamota karamaharata. Kau memimpin kami, jalan kami Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Akui bersama, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Semua mungkin bagi-Mu. Oh, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau jawaban. Ya, hidupku yang tak pernah kulihat, tak pernah kupikir. Percaya akan hal ini, Tuhan sediakan bagi saudara. Itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan dari awal, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan kita datang, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang percaya angkat tanganmu, katakan, yang tak mungkin bagiku. Ucapkan kalimat demi kalimat dengan iman. Letakkan iman percayamu di dalamnya. Ada firman yang kita nyanyikan malam hari ini dan itu terjadi waktu kita meletakkan kepercayaan kita kepada perkataan Tuhan. Oh hidupku, oh kami percaya yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Engkau sediakan bagi kami.
Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berapa banyak engkau tahu bahwa engkau mencintai Tuhan dengan segenap hatimu? Letakkan tanganmu di dada kalau engkau berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Tahukah engkau Bapak Ibu saudaraku, bahwa Dia menyediakan di luar akal pikiran kita. Dia menjawab di luar dugaan kita. Dengan cara yang tidak kita duga-duga, Dia mengerjakan sesuatu yang ajaib, yang ilahi, yang di luar perkiraan kita. Bagi orang yang mengasihi Dia, Dia sediakan itu semua. Bagian kita mencintai Dia dengan sepenuhnya, mengikut Dia dengan sepenuh hati. Jangan khawatir dengan hidup saudara. Kalau kita cari kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup saudara dan saya. Cari saja Tuhan dulu, cintai Dia. Cari kerajaannya, cari kebenarannya. Dia atur jalan-jalan hidup saudara yang terbaik, yang tidak pernah menyakiti saudara. Rancangan yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera. Itu adalah bagian saudara dan saya. Ada berapa banyak hatimu bersyukur akan hal ini? Percaya hal ini, angkat kedua tanganmu. Bapak Ibu sendiri katakan, yang tak mungkin, semua mungkin. Apa yang Kau tak bisa perbuat dalam hidup kami Tuhan, Kau sanggup. Karena itu kami percaya kepada kehendak Tuhan. Kami percaya kepada rencana Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah punya maksud menyakiti umat-Mu, tapi Engkau punya maksud untuk memberikan rancangan yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera. Oh, ini yang kami tahu dan kami percayai Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang kami percaya. Itu yang Kau sediakan bagiku. Angkat suaramu sembah. Angkat suaramu sembah. Terima janji ini malam hari ini dalam hidup saudara. Hatiku percaya Kau Tuhan kekuatan dan mazmurku. Oh, Kau kepercayaanku sejak masa mudaku. Hanya padamu hatiku percaya, ya Tuhan. Andalkan Dia, cari kerajaannya, kasihi Dia. Oh, maka percaya Dia mengerjakan yang tidak pernah kau duga-duga dalam hidupmu, Bapak Ibu saudaraku. Haleluya, haleluya. Aku percaya, ya aku percaya, ya aku percaya. Ya Tuhan, terima kasih.
percaya hanya kepadamu. Keadaan tidak dapat mengecoh kami. Hati dan mata dan pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kami, yang menuntun jalan hidup kami, yang memegang tangan kami dan tidak pernah melepaskannya. Dan kami tahu kemenangan adalah bagian kami, orang-orang yang melekat dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami teguh, iman kami bangkit. Tidak ada satupun dari kami yang goyah. Tetapi semakin hari, semakin kami melangkah di dalam anugerah Tuhan, semakin kami melihat ada tujuan yang ilahi yang Tuhan nyatakan bagi kami. Ada berapa banyak orang percaya? Angkat tanganmu bersama. Kau terangi jalanku saat gelap datang, beriku cahaya pengharapan. Kau beri dekapmu Tuhan, Kau beri dekapmu saat kami takut, saat ku takut. Beriku damai dan kekuatan. Katakan hanya dekatmu Tuhan. Oh, hanya dekatmu jiwaku tenang. Ya jiwaku tenang, daripadamu pertolonganku, daripadamu pertolonganku. Tinggi-tinggi angkat tanganmu, katakan Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya, tetap untuk selamanya. Ucapkan Allah yang ku percaya, Allah yang ku percaya, setia, dan benar. Katakan bagai gunung batu, bagai
menilai segala sesuatu dengan iman kami. Biarlah kami melihat segala sesuatu dengan iman kami. Karena melalui iman kami, kami bisa melihat jauh ke depan. Karena iman kami berdasarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk tetap setia, berpegang kepada janji-Mu. Tuhan tidak pernah lalai. Dia tidak pernah lupa sedetik pun akan hidup kita. Oleh karena itu andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Engkau boleh punya banyak kawan, engkau boleh banyak punya koneksi, engkau boleh punya segalanya. Tetapi Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga jangan sedikit pun kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita. Andalkanlah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami perlu firman-Mu. Kami mau mengambil bagian yang terbaik, duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami sudah berdoa, menunggu jawaban daripada Tuhan. Biarlah kami dengan iman kami menerima malam hari ini Tuhan. Janji-Mu, firman-Mu, sabda-Mu datang kepada setiap kami di tempat ini. Sehingga kami kembali dari tempat ini ada kekuatan penghiburan, dan kami pasti akan menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat akhir-akhir ini, kita tahu persis bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak bisa ditunda lagi. Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak akan ada penundaan lagi. Jelas disebutkan di dalam kitab Wahyu, tidak akan ada penundaan lagi. Artinya berarti sudah pernah ditunda. Kenapa ditunda? Karena gereja masih belum siap. Tuhan ingin supaya kita diberi kesempatan lagi, supaya kita boleh berbenah diri, supaya iman kita boleh menjadi murni, supaya hati kita lurus kepada Tuhan, supaya pikiran kita bukan lagi saudara kepada duniawi, tetapi kita arahkan kepada Tuhan. Karena hidup kita itu hanya fana sementara. Sementara Tuhan akan menyediakan sesuatu yang kekal. Kekal itu jauh. Bahkan anak cucu kita akan dijamin. Kalau kita mau setia, anak cucu kita saudara, itu akan dijamin Tuhan. Tapi kalau kita tidak setia dan tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, maka anak kita, saudara, mungkin bisa juga akan menjadi sedikit tersesat atau bagaimana. Memang jelas saudara, Tuhan katakan dan pernah saya melihat, yaitu pada 4-5 tahun yang lampau. Jelas dia katakan bahwa dia akan datang, akan ada pengangkatan. Dan Tuhan bicara supaya kita menyiapkan diri dengan baik. Karena ini waktunya sudah singkat. Mungkin ada orang yang diberkati, supaya berkat itu bisa disalurkan untuk keluarga, untuk pelayanannya. Supaya dia bisa memuliakan Tuhan. Supaya tidak bersungut-sungut lagi. Mungkin ada yang susah juga, supaya dilatih untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi semua yang saudara diberkati atau tidak itu punya manfaat sendiri-sendiri. Ketika Tuhan datang saudara, semua yang ada di dunia akan kita tinggal. Tidak mungkin kita bawa. Kita tidak bisa gendong anak kita naik, juga tidak bisa. Karena semuanya sesuai dengan panggilan Tuhan. Masing-masing akan terangkat. Mungkin saudara akan menggendong anakmu yang sedang sakit. Tapi ketika mungkin anakmu lebih setia dari kita, tiba-tiba lenyap aja. Atau mungkin kita lebih setia dari yang kita gendong, kita lenyap, anak kita tinggal. Saudara, begitu tragis sekali. Hari itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Dan kita tahu, cuma masalahnya kerap kali kita tidak mau tahu.
dan tidak mempersiapkan diri. Mungkin seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dia tahu, dua-dua itu tahu. Tapi yang satu menganggap remeh. Tapi yang satu sungguh-sungguh. Walaupun sama-sama tertidur. Itulah gereja. Jadi gereja akan saudara kita lihat ada yang jemaat itu terangkat, ada yang tertinggal. Ada yang 50% terangkat, ada yang tertinggal. Ada gereja yang memang semuanya tertinggal, ada gereja yang semuanya terangkat, kita tidak tahu. Ada satu keluarga diangkat semua, ada yang tidak, hanya sebagian. Semua harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Sebab itu satu pelajaran yang luar biasa yang diterima oleh para rasul, yaitu mereka berkata bahwa Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh ahli bangunan menjadi batu penjuru. Batu penjuru arahnya, saudara. Sama seperti kalau kita mau pergi luar kota, itu ada arahnya. Berapa kilo dan bagaimana. Mungkin kalau kita naik, saudara, atau melewati jalan raya, mungkin di atas itu ada, di depan macet atau tidak, tikungan atau tidak. Semua itu namanya tanda. Nah dari sinilah kita melihat, saudara, bahwa jelas kedatangan Tuhan sudah sangat singkat sekali. Banyak orang memang tidak percaya atau menganggap remeh. Namun bagaimana kita ini yang sudah dapat pesan Tuhan? Kita dapat pesan Tuhan dan diteguhkan 4 kali dengan 4 orang yang berbeda. Bahwa ada yang ditinggal walaupun tidak banyak. Namun kita diingatkan oleh Tuhan, saudara, supaya kita menjaga hidup dengan baik, ibadah dengan baik, supaya jangan sampai kita sakit, biaya besar, akhirnya dipanggil Tuhan dan kondisi sakit. Lebih baik, saudara, kita sehat, Tuhan datang, kita diangkat satu keluarga. Sebab itu menentukan sekali arah langkah kita hari ini. Yang dikatakan batu penjuru itu menunjukkan langkah kita kemana. Ahli bangunan akan memulai dari batu penjuru. Nah langkah kita ini jelas. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia batu penjuru. Dia jalan kebenaran itu dan kehidupan, saudara. Nah kalau kita ikuti Tuhan terus sebagai batu penjuru, kita akan masuk ke tempat yang dimana Tuhan sediakan bagi kita. Itu ketika Tuhan datang, saudara, maka kita sering ikut batu penjuru. Di dalam firman Tuhan kita ikuti ajaran Tuhan. Back to Jesus teaching. Itu lengkap ajarannya. Saudara, itu lengkap. Kita harus ikutin itu. Bukan hanya cuman beribadah. Namun ketika Tuhan datang, kita sudah biasa lihat batu penjuru firman Tuhan. Maka ketika Tuhan datang, itu batu penjuru yang hidup. Yang datang secara, saudara, kasat mata kelihatan. Datang sebagai raja. Maka kita akan ikuti, saudara. Itulah pentingnya. Tapi kalau kita tidak biasa mengikuti batu penjuru, kita tidak biasa mengikuti saudara tanda-tanda, kita tidak biasa mengikuti saudara perintah-perintah Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan. Kita cuma senang dongeng, umpama dengar cuma cerita-cerita, itu berbahaya. Karena itu memang menyenangkan, tetapi tidak mendidik, belum tentu mendidik, saudara. Tapi pengajaran itu memang sulit. Sehingga kalau kita mau tanya kepada saudara, sekolah yang baik itu tidak mudah. Pasti sukar. Tapi orang berbondong-bondong dan harganya mahal, standarnya tinggi, angka yang diminta itu tinggi, sekolahnya betul-betul berat, tapi semua orang ingin masuk ke tempat itu. Tapi tidak semua diterimanya.
Demikian juga hari ini, saudara. Pengajaran Tuhan itu ajaran yang baik sekali. Tidak semua orang bisa mengikutinya atau mau. Saya mau tanya saudara, mungkin saudara jawab dalam hati juga boleh. Gitu. Lebih mudah mana? Melakukan yang jahat atau berbuat baik? Lebih mudah mana? Berbuat jahat atau berbuat baik? Saya pasti tahu itu. Lebih mudah berbuat jahat daripada berbuat baik. Lebih mudah tidak berdoa daripada berdoa. Lebih mudah kita tidur diam daripada kita menolong orang. Lebih baik kita duduk diam daripada kita angkat-angkat. Saudara, lebih baik kita diam daripada kita kerja. Saudara, lebih baik kita nonton TV daripada ke gereja. Lebih baik kita ke gereja yang suasananya, yang situasinya, yang tidak merepotkan. Artinya ajarannya yang gak terlalu membuat kita jadi berat. Itu orang sering seperti itu. Tapi untuk berbuat baik, itu lebih sulit. Itu lebih sulit. Kalau hidup kita mau cari yang mudah, berbuat jahat, Roh Kudus tidak akan turun. Setan yang akan turun. Loh, kenapa Roh Kudus tidak turun, Pak? Karena kita melakukan sesuatu yang sulit, kita perlu bantuan dari Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara mau melakukan sesuatu yang sulit, ajaran Tuhan, firman Tuhan yang saudara mau lakukannya berat, pasti Roh Kudus akan turun menopang saudara. Tapi kalau saudara mau gampang-gampang, gak mungkin saudara mau gampang Roh Kudus bilang, oh ya aku bantu, gak mungkin. Tapi aku bilang, Tuhan aku mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Aku sungguh-sungguh mau mencari jiwa. Aku mau sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Tuhan buat aku kuat. Rasanya gak kuat, aku mau. Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Tapi kalau cuman ke gereja aja, saudara gak kuat bagaimana? Jadi untuk melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan itu, selalu ada Roh Kudus akan menolong kita. Loh, kenapa menolong? Karena itu susah, Bapak Ibu. Dia yang akan menuntun, dia akan menolong, dia akan menghibur, dia akan menguatkan kita. Itulah pekerjaannya. Oleh sebab itu kita lihat tema kita hari ini, yang bisa mengubah karakter kita dan kembali ke ajaran Yesus, yaitu batu penjuru dan batu sandungan. Kalau kita ikuti saudara, Tuhan pasti kita punya arah jelas. Tapi kalau kita tidak mengikuti Tuhan, kita menjadi batu sandungan. Kalau menjadi batu sandungan, banyak orang tersandung. Saudara, bagaimana mungkin ketika Tuhan datang, kita mau diangkat? Kita lihat dulu firman Tuhan, kita baca. Matius 17 ayat 24 sampai dengan 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea untuk 2 dirham itu? Bayangkan, masuk ke bait Allah mesti membayar. Berat, saudara. Dan kata-kata ini, Yesus disuruh bayar. Dari inilah kemudian gereja kita berpikir bahwa kita tidak perlu mengedarkan kolekta. Saudara cuma ada kotak di situ, saudara suka rela, suka tidak suka, lupa atau tidak, di situ ada. Kita tidak mau memberatkan. Saudara, rumah Tuhan itu saudara datang tidak perlu harus membayar. Yang kita bayar bukan harta kita. Yang kita bayar adalah saudara harga hidup kita, waktu kita.
Tapi banyak orang, saudara, menyuruh orang datang bukan supaya waktunya berkorban, tapi kerap kali hartanya yang dikejar-kejar. Tuhan tidak mau, karena dia pernah mengalami disuruh bayar. Ketika dia mau masuk ke bait Allah, disuruh bayar. Dia yang Tuhan sendiri yang menjadikan, dia yang bertakhta di rumah Tuhan, disuruh bayar. Luar biasa enggak? Kita lihat terus ayatnya. Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyat atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Saat itu memang begitu. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Luar biasa. Tuhan tidak membawa uang di gereja, saudara, sehingga dia dituntut bayar. Seharusnya dia tidak perlu membayar. Namun dia berkata, seharusnya kita tidak bayar. Tapi supaya jangan jadi batu sandungan, bayar. Gak ada uang. Pancing di danau. Ikan yang pertama kamu dapat, buka mulutnya, ada uang 4 dirham. Bisa tahu, saudara. Dan dapat sungguhan. Ikan pertama didapat, dan ada uang 4 dirham. Untuk masuk satu orang 2 dirham. Yesus dan Simon Petrus 2 tambah 2 4 dirham. Pas. Kalau kita tidak mau menjadi batu sandungan, pasti Tuhan akan cukupkan hidup kita. Amin. Walaupun seharusnya kita tidak perlu lakukan, tapi karena tuntutan, mungkin saudara, yang tidak masuk akal sekalipun, supaya jangan menjadi batu sandungan, lakukan itu, saudara. Maka Tuhan akan cukupkan. Tapi kalau itu kewajibanmu, nggak perlu saudara harus mancing. Tuhan telah sediakan sebelumnya. Hanya kita harus menyisihkannya. Oleh sebab itu hari ini poin pertama kita lihat, saudara, yaitu gereja adalah rumah doa. Gereja adalah rumah doa, bukan bank, saudara. Bukan pegadaian, bukan tempat judi. Loh, gak ada judi pak. Loh, ada. Orang-orang ngomong, kamu kasih uang, maka kamu akan dapat. Memang betul bisa. Tapi kalau itu dipaksakan, itu dilontarkan, itu menjadi satu perjudian. Aku naruh dapat duit. Saudara, rumah Tuhan bukan tempat untuk merampas. Rumah Tuhan untuk rumah doa. Bagi orang yang punya pergumulan masing-masing. Mungkin uangnya ada tapi sakit. Mungkin uangnya pas-pasan tapi tanggungan kok tiba-tiba meledak. Bencana atau kejadian. Mungkin ada keluarga atau yang macam-macam masalahnya. Disinilah kita berjumpa dengan Tuhan. Sebab itu gereja dan kita tidak perlu menyulitkan saudara. Sesulit apapun gereja, Tuhan selalu tolong gerejanya. Gereja tidak perlu menjerit
kepada jemaat, kepada orang-orang. Kita kurang, ayo. Saudara. Justru itulah saudara yang menjerit kepada Tuhan. Gereja akan menyediakan tempat, saudara. Saudara susah, nggak susah, saudara sebagai janda miskin sekalipun, engkau memberi yang sedikit pun, itu akan berharga di hadapan Tuhan. Jadi bukan jumlah, tapi niat hati itulah. Bukan iming-iming, bukan tawaran, bukan paksaan. Saudara, tapi mungkin satu saudara mengasihi Tuhan atau satu kewajiban. Tetapi gereja pada intinya tidak menuntut seperti itu. Itu masing-masing orang ada panggilan masing-masing. Sebab itu saudara, kita lihat dulu 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27 dan 29. Salomo ketika dia berdoa, salah satu petikan kata-kata doanya ketika dia membangun bait Allah itu. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Langit di atas langit, di atas langit. Tidak memuat Tuhan. Tidak tahu ujungnya di mana langit dan tidak terbatas. Sehingga kalau kita melihat dimanapun kau berada, di situ Tuhan ada. Bahkan sebelum kita sampai di tempat itu kapanpun, dia sudah ada di sana juga. Sehingga di surga pun saudara, orang tidak bisa masuk kalau tidak dia yang undang. Amin. Mana mungkin kita bisa berangkat? Tidak mungkin. Jadi saudara, di sini kita melihat orang banyak berkata dan orang menilai alam semesta ini kok enggak ada batasnya. Memang enggak ada batasnya. Contoh, yaitu kejadian kalau kita ngomong akhir zaman. Kedatangan Tuhan, maka yang mati dalam Tuhan itu terangkat. Dalam sekian detik yang hidup, yang sungguh-sungguh pada Tuhan terangkat. Yang tidak sungguh-sungguh tertinggal. Setelah itu 3,5 tahun, dunia dalam goncangan. Tekanan-tekanan kepada orang-orang yang percaya Tuhan tapi yang tidak sungguh-sungguh, yang tertinggal. Yang senangannya hura-hura atau macam-macam lah. Yang tidak murni ke gereja. Atau pilih-pilih orang, dia tidak tahu. Tetapi saat itu saudara, bangsa Israel mengalami tekanan. Dan waktu tekanan, Amerika semua tidak bisa menolong. Akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Dan dia tidak percaya Yesus. Dia percaya Tuhan, namanya Yahweh. Yahweh, tolong. Yang muncul Yesus. Amin. Sehingga mereka percaya Tuhan. Cuman sekarang saya heran ada pendeta yang percaya Yesus. Tetapi mengakui Yesus bukan Yahweh. Luar biasa ini, saudara. Ketika Yesus naik ke surga, malaikat Tuhan berkata, Kisah Rasul 1. Hai orang Galilea, mengapa kau melihat ke atas? Yesus yang naik ke atas surga, dia akan dengan cara yang sama akan turun di tempat yang sama. Zakaria 14, perjanjian lama mengatakan bahwa Tuhan itu Yahweh disebut, akan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun, terbelah jadi 2. Yahweh. Berarti malaikat Tuhan ngomong ini akan datang Yesus. Perjanjian lama masih belum tahu Yesus ngomong Yahweh akan datang. Berarti yang datang itu siapa? Yesus Kristus. Setelah datang saudara, maka iblis ditangkap. Dimasukkan satu lubang tanpa alas. Tanpa dasar. Tanpa dasar. Mau berapa miliar juta tahun cahaya pun saudara tidak ada dasarnya.
Artinya di sini Allah itu terlalu hebat. Amin. Tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Sebab itu dikatakan langit tidak bisa. Terus kita ayatnya baca. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Tuhan Maha Besar. Tapi rumah ini, di mana nama Tuhan tinggal di tempat ini, maka siapa yang berdoa, doa itu didengar oleh Tuhan. Amin. Jadi ke gereja itu harus sungguh-sungguh. Jangan buang waktu terlalu banyak ke gereja sambil mikir yang lain, sambil lihat berita, sambil lihat ini. Saudara, lebih baik konsentrasi sedikit saja. Kalau saudara mau lihat WhatsApp sekali-sekali untuk mungkin ada keperluan, silakan. Tapi yang lain-lain ditinggal saja dulu. Fokuslah kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat 4 dan 5. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ini rumah Allah. Tapi banyak orang tidak percaya. Bukan orang Kristen. Oh, itu Injil palsu. Yesus bukan Allah. Bahkan pendeta pun ada yang ngomong seperti itu. Kita terus ayatnya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Artinya di sini saudara, yang diberitakan tentang hidup kita adalah Yesus. Dan hamba Tuhan itu melayani saudara semuanya. Amin. Melayani saudara. Bukan cuma hambanya Kristus, hamba saudara. Yaitu untuk menopang doa saudara. Sehingga para hamba Tuhan itu harus menjaga hatinya. Walaupun tidak suci beneran karena kita masih di dunia. Tapi kita belajar untuk hidup yang dikatakan bukan yang gampang kita lakukan berbuat jahat. Tapi yang susah kita lakukan yaitu berbuat baik. Dan itu pergumulan berat. Dan itu kalau kita mau sungguh-sungguh walaupun tidak sempurna, doa saudara akan terangkat. Karena kita menopangnya. Karena kita tidak bisa menopang uang. Tenaga pun kita juga tidak kuat sekuat saudara mungkin. Waktu kita juga terbatas sebagai pelayan Tuhan. Tapi doa kita saudara itu tidak ada batasnya. Sebab itu saudara hari ini kita lihat terus ayatnya 7 dan 10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, yaitu ini. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Itu kita harus sadar. Saudara tidak bisa mendewakan kami. Tidak bisa mengultuskan kami. Kami ini hanya cuma orang berusaha untuk di jalan yang sulit. Kami tidak mencari jalan yang gampang. Gereja juga tidak mencari jalan yang gampang. Walaupun itu kita mau. Tetapi biasanya saudara, kita itu yang baik biasanya pasti sulit. Yang jujur pasti sulit. Itu umumnya. Disitulah Tuhan akan menopang. Sehingga di sini kekuatan Allah itu melimpah-limpah. Saudara. Bukan diri kami. Tapi saudara kita lihat nanti di akhir zaman. Antikris dan antek-anteknya. Yang punya karunia hebat. Dia pakai nama Tuhan. Tetapi saudara, dia ngomong dirinya yang hebat. Paulus saja ngomong, itu bukan berasal dari kami, tapi dari Allah. Amin. Kita hanya berdoa saja untuk saudara. Ayat yang ke-10 kita lihat.
Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Itulah supaya kami tidak menjadi batu sandungan. Kami membawa batu penjuru dalam hidup kami. Penjuru itu apa? Yesus mati menderita bagi dosa dan kejahatan kita. Sehingga kami membawa ini dalam hidup kami sebagai penjuru. Supaya kami jangan berbuat dosa, jangan berbuat jahat. Walaupun mungkin kita sekali-sekali bisa lakukan itu, karena pandangan kita berbeda. Saudara. Tapi itu kita bawa dalam hidup kita, saudara. Supaya karakter Kristus nyata dalam hidup kita. Itulah, makanya batu penjuru tidak boleh jauh dari hidup kita. Hal yang kedua, jangan menjadi batu sandungan. Kalau saudara, kalau kita mengikuti batu penjuru, tidak mungkin kita menjadi batu sandungan. Tapi kalau kita tidak mengikuti batu penjuru, kita pasti jadi batu sandungan. Kalau kita melakukan firman Allah, banyak mungkin orang juga menghujat, menghina kita. Tapi kita tidak menjadi batu sandungan. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Allah, mungkin orang memuji kita, tapi kita menjadi batu sandungan. Itulah gak gampang kita sebagai pelayan Tuhan, saudara. Mau duduk diam, duduk enak, orang lihat tuh kok ngobrol pendetanya. Pas kita waktu memang ngobrol, saudara, dia nggak tahu beban pikiran kita banyak. Kenapa, saudara? Karena kita lakukan sesuatu yang sukar. Bukan sukar untuk kita angkat, sukar untuk kita lakukan melawan diri kita sendiri, melawan kemauan kita sendiri, melawan kesenangan kita sendiri. Itu paling susah, saudara. Itu paling susah. Tapi itulah yang Tuhan mau, supaya kita jangan jadi batu sandungan. Tapi kerap kali tanpa sadar kita jadi batu sandungan. Dulu, saudara, saya sering kirim-kirim material-material ke bangunan-bangunan zaman dulu ya. Bangunan-bangunan yang tahun 80, yang gedung-gedung besar, saya banyak kirim material. Seperti batu bata, kayu, batu kali, atau cor-coran untuk fondasi batu besar, itu saya. Saya keliling-keliling. Saya nemu batu, saudara, merah. Saya pegang. Oh, bagus. Bunyinya ting. Bakarannya bagus. Berapa harganya? Berapa banyak? Kita beli. Tapi kalau bunyinya wah nggak bisa. Saudara, itu pasti kita ditolak. Makanya kita bisa suplai terus. Demikian juga ketika batu yang koral untuk cor-coran, itu harus padat. Padat. Sehingga dia kuat sekali. Itu jelas sekali. Nah, jangan sampai kekristenan kita ini kosong. Sehingga kita menjadi batu yang gampang remuk. Kita harus isi hidup kita dengan firman-firman Allah. Amin. Ketika kita dibunyikan bunyi, saudara, bukan prak, saudara, bakarannya kurang. Itu kalau orang bikin batu merah, itu bakarannya mesti kuat. Supaya dia merahnya merah, matang. Agak hitam-hitam sedikit itu kuat. Tapi kalau pucat-pucat, nah ini tandanya sakit batunya. Gampang patah. Hidup kita juga sama, saudara. Harus dibakar firman Allah oleh Roh Tuhan. Makanya dikatakan Roh Kudus itu tidak berbentuk manusia, tapi berbentuk api. Ketika datang seperti api. Saudara, untuk apa, saudara? Untuk hidup. Seperti angin. Api tidak akan pernah bisa menyala kalau tidak ada angin. Api tidak pernah jadi api kalau tidak ada oksigen juga. Makanya ketika rumah terbakar, saudara, terbakar, engkau buka pintunya, maksudnya supaya aman. Ketika oksigen masuk lebih banyak, dia lebih cepat terbakar. Karena api itu ada 3 unsur. Bahan bakar yang mudah terbakar, penyulutnya yang membakar, dan oksigennya. Itu 3, jadi api. Artinya di sini, saudara,
Materialnya, kita ngomong materialnya. Saudara, mungkin kita bicara kertas. Kertas. Pembakarannya apa saudara? Mungkin konsleting listrik. Begitu ada api, ada oksigen, terbakar. Makanya ketika ada api nyala, saudara ambil karung, saudara tutup, pes, gak ada oksigen, mati dia. Nah ini saya bukan pemadam kebakaran. Hidup kita ini juga seperti itu, harus diisi oleh firman Allah. Gak mudah, makanya dibentuk seperti angin, dibentuk seperti api, saudara. Luar biasa firman Allah itu. Sungguh-sungguh luar biasa. Nah hal yang ketiga kita, cinta akan uang. Itu berbahaya. Butuh uang bukan cinta akan uang. Semua orang butuh uang, tapi bukan cinta uang. Saudara, kalau cinta uang, dia bisa ngalahkan cinta semua yang ada di dunia. Dia bisa berkhianat seperti Yudas. Uangnya tidak sebanyak yang dia terima, tapi dia bisa jual Yesus yang dia kagumi, yang dia cintai, yang dia hormati. Namun kenapa dia jual? Bukan dia tidak mengagumi, bukan tidak mencintai, dia mencintai lebih dari kita. Dia mengagumi, hormat lebih dari kita. Cuma cintanya dia kepada uang jauh lebih banyak daripada cintanya kepada Tuhan. Demikian kalau pelayan Tuhan juga sama. Jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan. Karena di dalamnya banyak uang hatinya. Saudara, jangan. Harus banyak firman Allah. Makanya tadi dikatakan, carilah kerajaan surga dan kebenaran lebih dahulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Firman Allah harus masuk. Karena firman berkata akan ditambahkan, berarti firman yang menjaminnya. Kalau firman menjaminnya, kenapa kita tidak mencari si penjamin itu, tapi kita cari barangnya. Ada sesuatu yang perlu kita renungkan hari ini. Lukas 16 ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi. Orang Farisi itu orang-orang rohaniawan. Hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan Yesus. Banyak orang ajarannya yang benar. Tapi ya, saudara, tokoh-tokoh rohani yang hamba uang mencemooh ajaran yang benar. Karena dia mencari, saudara, tentang hamba-hamba uang. Dia bicara soal hanya uang kemakmuran, uang kemakmuran. Suatu hari, setelah pandemi itu, saya dapatkan sebuah penglihatan dalam malam hari. Ada kumpulan para pendeta sedang duduk bersama-sama. Di belakangnya ada pengusaha bermacam-macam agama. Dan pengusaha itu bukan kelas kecil, konglomerat. Di belakangnya pengusahanya duduk rame-rame, saudara. Sambil ketawa, tidak tahu apa pokoknya gitu. Pengusahanya di belakang juga omong-omong. Saya jalan. Pak Fengki. Saya bilang gitu, saudara. Sini. Aduh, enggak deh. Saudara. Saya lihat ini orang-orang, hamba tuannya itu suka parlente, senangannya barang mewah. Saya juga senang, saudara. Tapi paling mewah di dunia ini kan barang yang langka. Dan barang langka itu surga. Jadi saya mau banyak lebih cari barang surga daripada dunia. Walaupun sekali-sekali boleh beli, bukan tidak boleh. Bukan tidak boleh, tapi bukan sampai saudara salah gitu ya. Gitu. Sesuai kebutuhan kita masing-masing. Dia panggil, ayo ke sini. Enggak deh, Pak Fengki. Dia tunjukkan. Ayo gabung kita. Enggak deh. Kalau kamu gabung dengan Alkitab ini, pasti gerejamu rame. Tuh yang pengusaha ngomong gitu, iya. Orang kaya-kaya. Alkitabnya warna merah. Saudara, Alkitab apa? Saya pikir gitu. Kok beda ya? Sebenarnya enggak deh. Saudara, saya minggir. Saya tanya teman-teman semuanya, apa Alkitab merah itu? Ternyata dicari di Google. Alkitab apa? Hidup berkelimpahan. Bukan salah.
Ternyata Alkitab sama dengan kita, sama. Tapi lebih banyak mengajarkan tentang kemakmuran. Tuh orang mau makmur boleh Pak, tapi bukan utama. Amin. Bukan utama. Yang utama harus mengasihi Tuhan. Hidup sehat, cari Tuhan. Yang lain ditambahkan karena bukan utama. Loh kok bisa Pak? Jelas. Salomo ketika ditanyai, mau apa kamu? Mau nyawa musuhmu, kekayaan, kehormatan, mau apa kamu? Aku minta hikmat aja deh. Loh, gak minta yang lain enggak? Ya, iya. Oke, hikmat diberikan kepadamu. Dan yang tidak kamu minta, kekayaan, umur panjang, kehormatan, diberikan kepadamu. Loh kenapa? Karena itu mudah bagi Tuhan. Amin. Mudah, sekarang kita carinya susah. Tapi bagi Tuhan mudah. Tapi untuk mengejar hikmat itu tidak mudah. Makanya anak-anak sekolah, yang mau sekolah yang pandai-pandai, bayarnya mahal. Saudara, berlomba-lomba. Sampai orang tua jual mobil, jual apa semuanya. Sekolahnya hampir sama, mata pelajaran sama. Tapi beda sistemnya. Sebab itu mari kita mesti merubah hidup kita. Saudara, ayat yang terakhir 1 Timotius pasal 6 ayat yang 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Kalau sudah cinta uang, banyak akarnya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dia punya iman tapi menyimpang. Dan menyiksa dirinya dari berbagai-bagai duka. Dulu gak diberkati, cari Tuhan. Diberkati, cari Tuhan iya, saudara. Tapi lebih banyak sudah mulai menyimpang. Ketika ditanyai, saudara, tanyai, kenapa kamu tidak pelayanan? Oh, sudah itu anak-anak muda aja. Kita kan sudah 30 tahun pelayanan. Ketika banyak uang. Ngomongnya tentang dunia, ngomongnya tentang Tuhan, hidup sungguh-sungguh. Begitu diberkati banyak, saudara. Ngomongnya, oh sudah, itu serahkan pendeta, serahkan. Loh kamu pendeta, sudah kita dukung uang aja. Hidupnya berubah. Kenapa? Cinta akan uang. Tapi orang cinta Tuhan walaupun uangnya banyak, imannya tidak akan menyimpang. Imannya tetap lurus. Kenapa? Batu pencuru, bukan batu sandungan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau sucikan hati pikiran kami melalui firman Tuhan ini. Tuhan, Engkau datang menolong kami, Engkau datang menghibur kami, Engkau datang menguatkan kami. Engkau datang Tuhan memberikan kepada kami kemampuan. Karena kami melakukan sesuatu yang tidak mudah dikerjakan oleh manusia. Yaitu untuk berbuat baik harus melawan diri kami. Sehingga kami mengikuti Tuhan. Engkau sebagai batu penjuru. Jalan-jalan ajaran-Mu kami ikuti. Sampai di akhir pun kami akan mengikuti ajaran Tuhan. Dan kami tidak mau menjadi batu sandungan. Kami ingin mengisi hidup kami, hati kami. Bukan dengan hal duniawi. Tapi dengan kepadatan oleh firman Allah. Supaya kami terus dipadatkan hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi batu-batu yang berguna untuk pembangunan rumah Allah. Bukan batu yang rapuh, tapi batu yang kuat. Karena Engkau adalah batu pencuru. Biarlah rumah ini Tuhan menjadi di mana nama-Mu, ajaran-Mu dikenalkan di tempat ini. Menjadi rumah doa. Sehingga banyak Tuhan teman-teman kami semua di tempat ini berbondong-bondong. Bukan mencari kekayaan, bukan karena kewajiban. Tapi mereka ingin menyampaikan permohonan, ucapan syukur dan sebagainya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
gereja yang di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya, kiranya Tuhan Kau memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan di dalam kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, sehingga iman kita kepada Tuhan yang hidup, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan